Pengalaman saya pergi ke Papua untuk melihat suku Korowai beberapa tahun yang lalu. Inilah topik yang ingin saya share pada pertemuan ini. Suku Korowai itu ada di pedalaman namanya Kaiba di Papua itu, yang baru ditemukan oleh para peneliti dari Belanda, Johannes Vergursen kalau nggak salah, 40 tahun yang lalu. Ini orang Papua suku Papua yang unik sekali. Dia tinggal di pohon-pohon, dia membangun rumahnya di atas pohon-pohon yang tinggi sekali. Dari 15 sampai 50 meter ketinggian pohonnya di sana itu. Jumlah suku Korowai sekarang baru diketahui sampai sekitar 3.000 orang. Yang unik adalah mereka tinggal di pohon, mereka tidak pakai koteka, tapi mereka membungkus penisnya itu dengan daun, ya, seperti ini. Kenapa dia tinggal di atas pohon yang tinggi-tinggi? Pertama, dia ingin aman dari gangguan-gangguan binatang buas di sana. Yang kedua, dia juga ada keyakinan takut diganggu oleh roh-roh halus yang disebut dengan laleo, yaitu roh-roh halus yang sering berjalan di malam hari. Dan termasuk laleo itu adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai orang asing. Mereka akan melawan itu karena mereka takut terganggu. Jadi pada waktu saya ke sana pun, ya, kalau saya dan rombongan tidak bersama dengan kepala sukunya di sana, maksud bukan kepala suku, mantan kepala desa di sana, ya akan sulit bisa bertemu mereka, bahkan bisa celaka. Karena mereka tidak tahu maksud kita ke sana mau apa. Nah, untunglah ada Pak Sendek namanya, saya masih ingat. Dia sebagai juru bahasa, sebagai guide, dan termasuk juga interpreter lah, menerjemahkan maksud kita, keberadaan kita, kedatangan kita ke sana dengan mereka itu. Dan hiduplah kami di sana itu selama 2 minggu bersama mereka itu. Kami membuka pasang tenda di sana. Mereka tinggal di rumah-rumah pohon. Nah, mereka itu makannya adalah dari sagu, tepung sagu. Jadi kalau mereka perlu potong, cari pohon sagu yang sudah pantas dipotong, lalu diproseslah menjadi tepung sagu, lalu mereka makan dengan macam-macam caranya itu, ya. Tapi yang pasti ada ikan, karena ikannya di sungai-sungai banyak sekali dan besar-besar. Mereka tangkap dengan cara tersendiri, ditombak dan dikejar masuk ke lubang-lubang yang di pinggir-pinggir sungai itu. Nah, begitu. Jadi dia juga preserve lingkungan, dia juga memelihara lingkungan. Pertama, di samping dia memotong pohon sagu, dia juga menanam sagu untuk kemudian dipanen pada tahun-tahun berikutnya. Juga memelihara pohon-pohon tertentu tidak boleh ditebang, ya, bahkan harus dipelihara. Dan tata cara mengambil ikan pun itu tidak boleh dengan racun dan lain sebagainya. Jadi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi sudah ada kesadaran itu. Nah, yang kedua, saya tanya, ada salah seorang Korowai yang punya istri 2. Yang satu muda, cantik lah. Tapi yang istri yang keduanya, dia lebih tua dan menurut saya tidak lebih cantik dari istri yang pertama. Saya tanya, kenapa Anda kawin dengan ibu yang satu ini? Dia lalu menjawab, wah, dia itu orang hebat, Pak. Katanya bisa mencari babi, bisa mencari makanan sendirinya. Ini luar biasa. Jadi di masyarakat yang kita anggap primitif itu, tapi mindsetnya bukan kepada kecantikan, tapi kepada self-competence, skill. Luar biasa ini. Nanti kita bahas. Saya ingin mengupas dari aspek budaya. Jadi situasi seperti itu, orang Korowai itu tidak perlu rumah sakit, karena dia bisa menyembuhkan
berbagai macam penyakit dengan sendiri. Tidak perlu sekolah, karena dia bisa membaca alam dengan akurat sekali. Dia bisa hidup bersama alam. Itu karena punya keterampilan hidup. Kemudian tidak perlu bantuan ini, bantuan itu, jaga lingkungan ini, harus aman dan sebagainya. Karena mereka mempunyai sistem untuk mengamankan dirinya sendiri. Jadi, cara berpikir orang Jakarta, ini perbedaan antara mindset orang Jakarta dan mindset orang Papua. Jadi mereka bisa survive, hidup sampai sekarang, ribuan tahun. Ya seperti itu. Seperti orang kita juga hidup seperti ini. Tanpa harus sekolah, tanpa harus rumah sakit, tanpa ini, tanpa itu. Mereka bisa protect their own self. Bisa melindungi dirinya sendiri. Bisa bahagia. Bisa berketurunan. Ya, dia melahirkan sendiri kok, tanpa ada bidan. Nah, mindset orang Jakarta menganggap hal itu adalah primitif, tidak bagus, harus diubah, dan lain sebagainya. Ya, turunlah antara lain bantuan rumah yang atapnya seng. Ya, mereka tidak mau tinggal di situ. Dengan atap seng itu kan panas, tidak nyaman. Jadi mereka lebih baik masuk ke hutan, dan di sanalah mereka hidup seperti biasa. Ya, nah ini luar biasa. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa cara pandang pemerintah pusat orang Jakarta kepada masyarakat Papua itu keliru. Artinya mereka tidak paham apa yang harus dia lakukan. Nah, saran saya adalah jangan campur tangan urusan itu. Serahkan kepada masyarakat Papua yang mengerti betul bagaimana mereka mengurus dirinya sendiri. Kita hanya bantu saja. Ya. Yang kedua, ya, keindahan Papua yang saya tahu, terutama saya lihat dari atas, dari bawah dan lain sebagainya, jangan sampai dirusak oleh orang Jakarta. Hutan-hutannya awas kalau hilang, itu nggak bagus ya. Terus yang kedua, tidak perlu membangun infrastruktur, jalan dan lain sebagainya di sana. Karena di sana ada sungai-sungai besar yang bisa menjadikan lalu lintas yang baik sebenarnya. Tinggal kita siapkan hovercraft aja. Jadi ya tidak, biarkan mereka menyesuaikan lingkungannya ya di pinggir-pinggiran sungai, tidak perlu harus bikin jalan tol. Untuk siapa jalan tol? Mereka tidak punya mobil, mereka tidak menggunakan itu. Tapi yang pasti jalan tol itu menghilangkan ribuan hektar hutan. Harus dipelihara. Tidak ada manfaatnya. Jadi lebih baik membangun lalu lintas sungai. Oke,